Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Talk, dan kali ini kita akan berbincang-bincang nih sama salah satu mahasiswa dari Binus University. Ada Cika di sini. Halo Cika. Halo Kak, Apa kabar? baik-baik. Kakak I- sendiri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat terus ya, walaupun di kala pandemi ini Hmm. bisa tetap harus jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Seperti semangat yang kamu miliki sekarang, karena sekarang kamu kan juga sudah mulai menjalani kuliah secara onsite Yes, ya, gitu betul ya. banget. Nah, boleh mungkin diceritain dong pengalaman mungkin selama kurang lebih berapa tahun ya? 1,5 tahun kuliah secara Iya, daring, dan hampir 2 tahun. akhirnya ya hampir 2 tahun kuliah secara daring, dan akhirnya kamu masuk lagi nih ke kampus nih. Apa sih perasaannya, boleh diceritain? Nah iya, kalau aku kan sekarang semester 5 ya Kak, jadi kemarin tuh sempat ngerasain onsite semester 1 sama semester 2 awal gitu, nggak full semester 2-nya. Nah jadi kebetulan aku juga perantau. eh, Waktu pertama kali dapat onsite itu seneng banget ya, karena kayak bisa merantau lagi, tapi sebenarnya perasaannya tuh 50-50, sama ada perasaan takut lagi untuk tinggal sendiri. Sebenarnya kan kayak udah jadi kebiasaan lagi ya selama ya hampir 2 tahun, 1,5 tahun itu eh, di rumah sendiri, maksudnya sama orang tua, terus mau merantau lagi. Jadi ada perasaan senang, tapi ada perasaan apa ya, udah nyaman gitu di rumah. Jadi gitu sih Kak. Kalau Oke. Nah, ketika kamu kuliah secara daring, apa sih mungkin yang kamu rasain, kan karena kan kamu sempat ya ngerasain kuliah secara onsite ya waktu semester awal banget. Itu kan masih masa-masa baru lah, baru-baru kenal, baru-baru ketemu lingkungan kampus, baru kenal sama teman-teman baru. Baru berapa lama, bisa dibilang setahun ya kurang lebih ya, terus tiba-tiba kamu harus daring. Nah, pada saat itu keadaannya seperti apa sih, dan apa yang waktu itu kamu dan teman-teman kamu rasain? Nah, waktu itu kalau dari binusnya sendiri itu pengumuman pertama liburnya tuh cuma 2 minggu. Jadi pikirnya waktu itu balik ke tempat asal. Aku asalnya dari Palu, jadi balik ke Palu itu awalnya cuma 2 minggu. Tapi tahu-taunya hampir 2 tahun ya jadinya. Terus awal-awal kuliah online itu kan belum ini sekarang ya, belum se-prepare sekarang ya. Kayak kelasnya waktu itu belum terjadwal dengan baik secara online. Tapi lumayan sih menurut aku Binus sigap banget soal online-nya. Jadi lebih gampang beradaptasinya juga. Terus alasan kalau misalnya aku pilih onsite ya karena rugi aja sih Kak, 4 tahun kuliah, terus 1,5-nya kemarin tuh hanya online, masa nggak ngerasain udah semester 5, nanti tahu-taunya kalau kalau online terus ya, eh, apa ya, kurang pengalaman gitu jadinya, soalnya kan beda banget ya kuliah online sama kuliah onsite. Ada hal-hal yang experience yang memang harus kita rasain secara langsung gitu. Oke. Nah, oke, tadi kamu juga sudah memilih untuk kuliahnya nih akhirnya masuk lagi ya onsite ya, dengan tadi kamu juga sempat bilang ada beberapa pertimbangan lah gitu ya, tentu ya pasti ya, dari apalagi dari Palu kamu kembali Mm-mm. lagi gitu ke Jakarta untuk kuliah lagi. Boleh mungkin diceritain kesulitan kamu deh gitu untuk pertama kali ngejalanin kuliah online, itu seperti apa waktu itu? Waktu itu kalau kesulitan pertama, soalnya kan jaringan ya, pastinya itu jaringan, karena beberapa kali jaringan di sana kurang stabil seperti itu, terus penyesuaian jamnya juga, jadi kan beda sejam ya. Tapi menurut aku sih itu eh, bisa dibilang sebuah nilai plus, maksudnya ada untungnya karena kita eh, lebih cepat sejam. Jadi misalnya kalau ada kelas jam 7 pagi itu masih bisa bangun setengah 8, karena di Palu itu di Palu itu jam 7 di sini, di Palu jam 8 gitu sih Kak. Hmm, ya ada beberapa keuntungan yang kamu rasain, salah Iya, satunya tadi ya apa, jamnya mungkin iya, lebih 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 dulu di sana berarti ya, iya lebih lebih cepat dulu di di sana. sana. Oke. Nah, dari sisi pembelajaran, kamu tuh lebih Hmm. suka kuliah online atau kuliah secara tatap muka? Kalau dari sisi pelajaran sih sebenarnya lebih efektif itu kalau onsite ya, secara langsung, karena eh,
apa ya, jujur aja kalau misalnya online, terus eh, kalau misalnya online kan Kak di Zoom gitu. Terus teman-teman yang lain kayak soalnya kalau misalnya mau bertanya ke dosen, contohnya kita mau tanya ke dosen, itu kalau di Zoom kan semua orang dengar. Jadi kayak agak malu untuk bertanya. Tapi kan kalau misalnya di kelas langsung, kita bisa ke depan terus nanya ke dosennya. Nah, jadinya kalau misalnya online itu lebih karena bukannya malas bertanya, tapi kayak ya lebih malu sih. Eh, Malu bertanya terus jadinya kayak lebih nggak tahu apa-apa. Hmm, agak sungkan ya, lebih tepatnya kayak sungkan mau nanya karena iya sih kan semua orang denger pun kalau misalnya kita Iya, direct chat juga belum tentu dibaca karena kan iya, emang dosen lagi konsennya untuk ngajar gitu. Nah, kamu bener-bener. membangun komunikasi ketika kuliah online itu mungkin sama teman-teman kamu kan pasti nggak jauh dong sama namanya tugas dan lain-lain tuh, sedangkan jauh gitu kan. Kalau misalkan lagi onsite kan bisa ya ngerjain bareng. Itu waktu itu kamu seperti apa membangun komunikasi Nah, sama teman-teman? nah itu juga salah satu hambatan sih soalnya sampai sekarang bisa dibilang teman-teman aku tuh masih teman-teman yang dari semester 1 yang pernah onsite sama-sama waktu semester 1. Jadi selama kuliah online tuh kayak temennya tuh nggak nambah. Jadi bahkan beberapa temen yang satu kelompok itu sebenarnya aku nggak kenal. Jadi kayak cuman chat by chat aja, kayak ngobrol itu by chat. Tapi pas ketemu itu cuma kayak saling lihat mungkin nanti atau mungkin nggak kenal karena kan kita juga onsite-nya nggak 100% onsite ya, jadi masih ada yang online juga gitu sih Kak. Oke. Iya, jadi memang mau nggak mau, temennya yang masih dari semester 1 ya, karena udah ketemu secara tatap muka, jadi ya udah tinggal gampang lanjutinnya. Tapi memang berarti komunikasinya sulit ya, bisa dibilang ya? Oke. Nah, kan perkuliahan tatap muka terbatas ini kan juga menimbulkan pro dan kontra. Di BINUS sendiri juga sebenarnya membuka gitu, pilihan kepada mahasiswanya mau atau enggak Benar. gitu. Nah, kalau misalnya menurut kamu, apakah perkuliahan tatap muka terbatas ini nih kebutuhan yang mendesak gak sih gitu? Atau emang kuliah tatap muka tuh ya harus dijalankan gitu? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sendiri sih Kak, lumayan mendesak sih. Jadi eh, pilihan BINUS untuk 50-50%, jadi 50% kita sekarang kan di kelas juga terbatas ya. Jadi di switch nanti ketika di setelah week ke 7 sampai 13 kalau nggak salah. Itu menurut aku itu udah bagus karena ya iya kita butuh untuk ketemu langsung, apalagi kalau mata kuliah kayak mata kuliah yang emang ada praktikumnya itu kan nggak bisa dari online ya, nggak bisa secara daring ya, jadi kita harus uh, terjun ke lapangan langsung lah istilahnya seperti itu. Jadi kalau ditanya perkuliahan onsite itu penting atau enggak atau mendesak atau enggak untuk kemajuan pendidikan Indonesia, bisa menurut aku sih itu penting ya. Oke, dan menurut kamu penting ya. Selain itu juga bisa membangun komunikasi dan juga adaptasi sama teman-teman gitu. Kan kasihan ya mungkin kamu mungkin udah sempat ngerasain kuliah pertama kali Iya, semester 1 gitu. Tapi kan bisa terbayang nggak sih kayak teman-teman kamu atau iya junior-junior yang kamu kan yang angkatan nggak pernah 2020. iya, betul. Nah, dengan dibukanya kuliah secara tatap muka, BINUS University pun sudah mempersiapkan segala protokolnya gitu ya. Menurut kamu sangat membantu nggak sih pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan protokol yang ada, dan menurut kamu sudah cukup baik atau belum? Mungkin boleh dijelasin juga nih di BINUS nih seperti apa sih protokol yang kamu jalankan? Kalau misalnya secara yang onsite-nya Kak, menurut aku ini yang onsite tuh banyak banget ya step-nya. Mungkin Kakak juga tahu. Jadi kita untuk ada check-in di kampusnya, terus ada check-in lagi di kelasnya. Tapi sebelum itu semua, kita ada apa sih namanya yang harus cek kesehatan dulu, kita bisa atau enggak masuk dapat free pass, maksudnya untuk masuk ke area kampusnya, jadi nggak sembarang orang bisa ke area kampus. Nah itu untuk dari sistemnya aja udah rapih banget ya menurut aku. Jadi kalau ditanya udah apa sih tadi Kak pertanyaannya? Iya, Udah ini ya? udah baik atau belum? Ya udah baik atau belum? Menurut aku udah sih, soalnya dari kita mau masuknya aja udah terstruktur seperti itu.
Oke, sebenarnya sih kalau misalnya untuk pasti setiap instansi ataupun ya salah satu di BINUS itu sangat mempersiapkan protokolnya sangat baik gitu. Nah sekarang mungkin dari mahasiswanya juga untuk bisa ngejaganya ya gitu, karena kan kayak sambil nunggu kelas kadang-kadang kan kalau dulu kan wah ke kosan mah bisa ngobrol sama teman-teman, kalau misalkan sekarang kan agak terbatas, jadi memang dari mungkin sama-sama saling kerjasama gitu antar mahasiswa untuk saling menjaga protokolnya, dan semoga memang itu bisa menjaga diri juga dari penularan COVID-19 gitu. Nah, sebagai mahasiswa apakah kamu mungkin ngerasain kendala tertentu dalam mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh BINUS University? Atau mungkin ada nggak saran dari kamu yang mau kamu sampaikan terkait protokol yang sudah disiapkan oleh BINUS University? Kalau masalah protokol yang udah disediain sama peraturan-peraturannya, menurut aku udah cukup baik sih, soalnya di setiap sisi sekarang kalau misalnya kita di BINUS itu ada hand sanitizer-nya kan di mana-mana. Terus habis itu tempat-tempat duduk juga udah disekat-sekat, jadi boleh duduk, nggak boleh, jadi ada jaraknya. Terus dalam kelas juga kursinya itu yang dulu kita kursi 1 orang 1, sekarang kursinya 3 diikat gitu kan, jadi ada jaraknya. Menurut aku udah cukup baik sih Kak. Oke, nah mungkin boleh dong kasih pesan-pesan untuk teman-teman kamu nih yang mungkin masih memilih untuk stay di rumah kuliah online. Ada nggak mungkin yang pengen kamu sampaikan atau mungkin ajakan mungkin boleh kamu sampaikan? Nah, jadi kan kalau dari aku aja yang merantau itu mau untuk ke Jakarta dan untuk kuliah onsite, walaupun memang beberapa orang tua itu masih agak ragu ya untuk berikan izin. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, rugi nggak sih kita 4 tahun hanya depan laptop, jadi mendingan onsite sih. Oke. Ya, maksudnya supaya bisa apa ya, kembali lagi lah ya suasana kampus lebih rame lagi, juga ada ngobrol sama teman-teman yang juga membangun relasi juga gitu. Memang stuck banget sih kalau misalnya depan laptop doang gitu. Tapi memang kembali lagi ya kepada teman-teman yang masih mau kuliah online, yang penting bisa dijalankan dengan baik, dan yang juga yang onsite tetap dijaga protokolnya, termasuk Cika juga semoga sehat-sehat terus, bisa menjalankan kuliah dengan baik dan mungkin bisa menghasilkan hasil yang juga memuaskan gitu. Thank you untuk Cika ya atas waktunya ya, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga sukses kuliahnya, dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Salam juga untuk keluarga. Dan Smartverse, itulah tadi perbincangan kami mengenai perkuliahan tatap muka secara terbatas. Dan saya Viana Anindita beserta kru dan petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.